Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi-nabi umat Islam. Assalamualaikum teman-teman. Setelah di video selanjutnya kita bercerita tentang Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim. Hari ini aku mau ceritain tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari sosok Tuhan. Langsung aja ya. Ini kisah Nabi Ibrahim dari yang kecil dulu. Maksudnya Nabi Ibrahim pada waktu kecil ya teman-teman. Kisah Nabi Ibrahim kecil berawal saat ia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dia adalah raja zalim yang sangat angkuh dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan masyarakatnya adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Seperti yang cerita dari kisah Nabi siapa ya? Nabi Musa yang Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki. Sama ini ada namanya Raja Namrud yang memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki supaya dia tidak mau tahtanya bergeser, sama kan seperti Fir'aun. Terus agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi mengasingkannya ke hutan. Atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh, hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim telah kembali, dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah, dia melihat patung. Sampai di rumahnya, benda itu masih ditemukan dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa bingung terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan masyarakatnya, hingga memutuskan untuk menyendiri di gunung. Dalam usia sekecil itu, dia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Dimanakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Gitu. Terus kemudian Allah memberikan mujizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Ini tuh pada saat kecil kan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim ini sama ibunya dibawa ke hutan. Terus ibunya itu kayak bolak-balik gitu loh, ke hutan, pulang ke rumah, ke hutan, pulang ke rumah. Takutnya karena anaknya dibunuh oleh Raja Namrud. Terus akhirnya berarti kan Nabi Ibrahim ini kan tidak bersosialisasi ya kepada semua kepada orang gitu, dia tidak bersosialisasi. Akhirnya dia itu pada suatu hari dia itu seperti bertanya-tanya gitu loh, kok bisa ini terang, terus kok bisa ada malam gitu, kok bisa ada pagi, kok bisa ada malam gitu loh. Kemana yang menyinari ini, siapa yang menciptakan, terus tujuan menciptakannya itu apa, seperti itu. Terus ini pada saat kembali dia itu seperti orang-orang ini kok menyembah berhala. Pada saat kecilnya itu tadi, akhirnya dia pingin tahu Allah gitu loh, seperti apa Allah itu. Akhirnya sama Allah diberikan mujizat kecerdasannya, otak yang cerdas dan berpikir kritis. Terus akhirnya yang Nabi Ibrahim kembali, dia kan kaget kan, orang-orang kok menyembah berhala seperti itu. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ini menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia mencari orang yang merusak berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahim yang melakukannya. Dengan penuh rasa amarah, dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya.
Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Kau berada di sini saat kami pergi dan engkau membenci berhala-berhala ini." "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya berada di lehernya?" Raja Namrud berkata, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud tersebut, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, dan hanya bisa diam. Yang kedua, ada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini setelah menikah ya teman-teman. Nah, pada saat menghancurkan berhala itu tadi, yang aku tahu ceritanya itu seperti ini. Raja Namrud itu ada semacam perburuan gitu yang dilakukan setiap tahun. Nah, pada saat hari itu dia berburu dengan orang-orang rakyatnya seperti itu, ikut semua kecuali Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang itu mencurigai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini pada saat Raja Namrud berburu dengan rakyat-rakyatnya, Nabi Ibrahim ini ke tempat sebuah yang berhala-berhala ini tuh kayak disimpan di sebuah kayak yang tempat suci gitu loh. Kalau di Islam kan masjid, di Kristen gereja seperti itu, di tempat suci seperti itu. Terus dia itu menghancurkan semua berhala kecuali yang berhala besar. Terus pas Raja Namrud kembali dari perburuan itu tadi, Raja Namrud marah kan, kok bisa, siapa yang menghancurkan gitu. Terus Nabi Ibrahim dituduh. Terus Nabi Ibrahim akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raja Namrud seperti itu. Nah, ini yang kedua, ada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini dia dari setelah menikah ceritanya itu ya. Kisah Nabi Ibrahim berlanjut saat dia, istrinya Hajar, dan bayi kecil mereka Ismail melakukan perjalanan selama berhari-hari. Kemudian mereka berhenti di tempat yang tidak memiliki air, tumbuhan, atau kehidupan manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bukit dan pasir. Nabi Ibrahim membantu istri dan anaknya turun dan kemudian meninggalkan mereka dengan sedikit makanan dan air minum. Saat dia naik kembali ke atas untanya, Hajar sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Mau kemana Ibrahim meninggalkan kami di lembah tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar khawatir hal buruk akan menimpa mereka, terutama bayinya yang bisa mati kelaparan dan kehausan. Kemudian Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukannya?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Karena Hajar adalah istri yang taat dan memiliki iman yang kuat, dia berkata, "Jika ini adalah perintah Allah, maka dia tidak akan meninggalkan kita." Orang dulu nggak itu ya teman-teman, nggak ada pikiran untuk selingkuh gitu kan. Biasanya kalau orang yang bijak, orang yang berpikiran negatif terus gitu kan, biasanya dia kayak berasumsi negatif gitu loh. "Kok aku diasingkan sama anakku di sini sendirian, kamu kok balik lagi?" gitu. Bisa saja kan itu terjadi. Tetapi Siti Hajar ini istrinya yang kedua ya teman-teman, seperti yang dicerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini menikah dengan istrinya yang pertama namanya Siti Sarah, tetapi tidak punya anak, tidak punya momongan dalam waktu yang lama. Akhirnya Siti Sarah ini mengusulkan kalau Nabi Ibrahim menikah kembali. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim menikah kembali dengan Siti Hajar dan mempunyai anak yang namanya Ismail, yang akan menjadi Nabi Ismail seperti itu. Terus Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami,
yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini dari Quran surat Ibrahim ayat ke 37. Setelah air dan makanan habis, Hajar dan bayinya kelaparan dan kehausan. Bayi Ismail mulai menangis dengan sedih dan air mata Hajar pun mulai mengalir. Karena tidak tahan, Hajar pun meletakkan Ismail dan mulai mencari air. Dia berlarian dari Gunung Safa, dari Bukit Safa ke Gunung Bukit Marwa. Berharap menemukan air, Hajar melakukan selama 7 kali sambil terus berdoa. Hajar kembali memandang bayinya dan menangis, dan dia berdoa kepada Allah semoga keajaiban terjadi. Allah telah menanggapi tangisannya. Dengan cepat dia menuangkan air ke mulut Ismail dan kemudian meminumnya juga. Inilah yang menjadi kisah hidupnya air Zam-Zam yang masih mengalir tanpa mengering hingga kini. Kisah ketaatan Nabi dan keluarganya berlanjut ketika dia bermimpi aneh. Saat Ismail masih muda, dia bermimpi bahwa dia mengorbankan putra satu-satunya yang sangat dicintai. Namun Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya merupakan perintah Allah dan dia akan menaati perintah itu. Jadi dulu aku itu diceritain asal mula air Zam-Zam itu kan seperti ini ya ceritanya. Terus dia itu Nabi Ismail itu seperti kayak menghentakkan gitu kakinya di tanah dan muncul mata air, yaitu mata air Zam-Zam. Memang kalau di Islam itu apalagi kisah-kisah Nabi banyak versinya ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang menurut versi ini salah kak, beda kak sama yang versi ini gitu. Nah kita itu tidak bisa menyimpulkan apa yang bagaimana versi yang benar seperti itu. Dan kalau juga kita ada kok ya kisah-kisah Nabi ini lengkap di dalam Al-Quran. Kalian tinggal baca-baca Al-Quran dari ini, dari Ibrahim ini tadi, Quran surat Ibrahim ini tadi. Ya ampun, ngantuk sekali, maaf ya teman-teman. Dari kisah Nabi Ibrahim ini, Quran surat Ibrahim ini tadi seperti itu. Kalian jangan pesimis kayak kok beda kabeh sih ceritane, kan sing padha apa iki bujukan ngono, apa iki sing bener gitu kan. Biasanya kalau orang ke kerayu, bukan sih, meragukan gitu loh, meragukan kisah-kisah Nabi, kalian bisa langsung search di Al-Quran langsung, nggak usah di Google gini, atau kalian bisa menghadiri kajian biasanya kan di kajian itu banyak ustadz atau ustazah ceramah tentang kisah-kisah para nabi ya teman-teman. Terus juga Nabi Ibrahim ini seperti yang kita ketahui mempunyai mukjizat, dan kita bisa mengambil hikmah gitu. Yang pertama, kita tidak boleh husnuzon. Kita harus husnuzon, yaitu selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah bahwa Ia telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Terus yang kedua, kita harus ihsan, selalu menyembah Allah tanpa kenal lelah. Yang ketiga, kita harus sabar, selalu bersabar atas segala ujian, dan yakinlah bahwa ujian merupakan wujud cintanya Allah kepada hambanya. Nabi Ibrahim ini kan kisahnya juga berhubungan dengan hampir disembelihnya Nabi Ismail. Jadi dia diberi cobaan begitu berat kan, tetapi dia tetap sabar dan percaya kepada Allah bahwa apa yang Allah telah perintahkan yang terbaik untuknya. Terus yang keempat, harus tawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah. Setelah sudah berusaha melakukan urusan atau ujian. Yang kelima, ada ikhtiar, yaitu selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dalam situasi buruk atau sulit, seperti itu. Terus
itu aja cerita dari kisah Nabi Ibrahim. Aku harap kalian mendapatkan manfaat dari cerita yang aku bacakan hari ini, kisah Nabi Ibrahim. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.